Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Mr. semua, kita lanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara menginput nilai melalui template. Nah, kemarin sebelumnya kita telah membahas tentang terkait template ini, yaitu berkaitan dengan kolom baris yang berlebih di sini. Itu yang salah satunya bisa menyebabkan ketika kita akan mengisi proses deskripsi siswa atau ketika kita akan melakukan kirim nilai akhir, itu ada terjadi keterangan bahwasanya nilai yang kita isi itu belum lengkap. Di sana keterangan seperti itu, salah satu penyebabnya itu adalah kita pada template kita itu ada kelebihan baris seperti ini. Pada video sebelumnya sudah Mr. Lee sampaikan bagaimana cara mengatasi supaya template itu tidak lagi mengalami kesalahan seperti itu. Nah, kalau kita copy langsung di sini, kalau kita hapus di sini ya, teman-teman semua. Di sini ada sebagian perangkat yang bisa menghapus baris berlebih ini, namun ada juga sebagian perangkat yang tidak bisa menghapusnya secara langsung. Kita contohkan apakah di sini bisa kita hapus. Nah, di sini ada notifikasi bahasanya kita tidak bisa menghapus baris tersebut karena baris itu di situ worksheet-nya itu adalah dalam kondisi diprotect, ya, dikunci oleh sistem Aeroport. Lalu solusinya bagaimana? Kita ulang kembali bagaimana menjelaskan bagaimana solusinya supaya bisa template ini disimpan tanpa harus membawa baris ini ya. Maka kita solusikan seperti ini. Kita blok ya, mulai dari judul sampai baris terakhir kecuali baris yang kosong tadi. Lalu kita buat sheet baru. Nah, kita copy, Ctrl C. Lalu kita pastikan di sini dengan menggunakan Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita asumsikan bahwasanya template ini sudah ada nilainya ya. Kita asumsikan bahwasanya template ini sudah ada nilainya. Nah, sudah ada nilainya. Karena di sini Mr. Lee sudah pada mapel ini sudah ada nilai, Mr. Lee tidak mengisikan nilai lagi. Namun di sini sebagai contoh kita asumsikan bahwasanya template ini sudah ada nilainya. Bagaimana cara mengisi nilainya? Itu pada video sebelumnya sudah Mr. Lee jelaskan. Silahkan nanti sahabat semua bisa mempraktekannya di perangkatnya masing-masing. Nah, lalu setelah kita cek kembali, nah pada sheet yang ini kita lihat bahwasanya sudah tidak ada baris berlebih. Sudah bisa dipastikan bahwasanya nilai yang akan kita import itu adalah template yang aman tentunya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya apabila kita sudah yakin bahwa nilai sudah kita masukkan semua dan baris yang berlebih tadi sudah tidak ada lagi, maka kita lakukan penyimpanan. Nah, template ini dia berekstensi XLS. Nah, sedangkan supaya template ini bisa kita import ke dalam Aeroport, kita harus menggunakan format 97/2003 workbook ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita lakukan save ulang ya, save ulang namun tidak langsung save, tetapi kita gunakan pilihan save as agar kita bisa merubah tipe dari ekstensinya. Kita save as kembali. Nah, bisa sahabat perhatikan bahwasanya karena kita buat sheet baru tentu dia belum punya nama tentunya. Namun tidak ada masalah kalau kita akan menimpa template sebelumnya. Nah, kita pilih template yang sebelumnya, tidak apa-apa. Kita pilih, lalu file name-nya kita biarkan saja. Namun kalau saran dari Mr. Lee, sebaiknya supaya nantinya tidak membingungkan kita. Kalau kita hanya mengampu satu mapel atau satu kelas saja, mungkin kita tidak bingung. Tapi kalau kita mengampu ada 10 kelas, tentunya nanti kita bisa bingung, atau nanti kita susah, nanti kita akan mencarinya satu persatu ya.
mencarinya satu persatu. Jadi supaya kita tahu bisa membedakan antara template yang sudah tinggal impor saja dengan template yang masih belum siap untuk diimpor, itu saran dari Mister alangkah baiknya kalau kita kasih tanda nama filenya. Misalnya kita contohkan seperti ini, kita kasih tambahan OK. Nah, seperti itu hanya sebagai tanda bahwasanya template yang akan kita save as berikut ini itu sudah siap untuk diimpor ke dalam Eraport. Nah, lalu tipenya ya, di save as tipe kita pilih Excel 97-2003 workbook. Nah, karena apabila kita menggunakan tipe yang lain, maka akan terjadi kegagalan ketika kita akan mencoba mengimportnya ke dalam Eraport. Nah, lalu kita save saja. Nah, akan keluar notifikasi seperti ini. Kita biarkan saja, kita continue. Nah, setelah itu kita boleh menutup template ini. Nah, begitu juga dengan keterampilan tadi. Keterampilan kita save ulang, save as juga. Nah, di sini sudah ada namanya tapi tidak di tempatnya. Ya, supaya kita tidak bingung, kita gabungkan saja ke template sebelumnya. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita kasih di sini tambahan OK. Hanya sekedar untuk membedakan bahwasanya ini adalah template yang telah siap sedia untuk diimpor ke dalam Eraport. Lalu save tipe-nya kita sama seperti sebelumnya menggunakan Excel 97-2003 workbook. Lalu kita save, muncul notifikasi, kita continue. Nah, apabila itu langkah-langkah tersebut telah kita lakukan, maka tidak apa-apa, kita close saja template ini. Nah, kita close saja template ini ya. Nah, lalu nanti langkah selanjutnya, kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu setelah kita melakukan input nilai ke dalam template, kemudian kita telah memodifikasi template tadi, mengurangi kolom baris satu yang di bawah itu yang kosong, dan kita telah simpan sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Eraport. Di sini ada petunjuknya ya. Kemudian simpan dengan format Excel. Ini sudah ada petunjuknya. Sudah sahabat semua bisa membaca petunjuk yang ada di dalam format download itu. Lalu kita lakukan import nilai siswa. Nah, di mana kita bisa melakukan import nilai siswa yang telah kita simpan pada template yang telah kita isi tadi? Kita ambil menu import nilai siswa. Nah, tadi kan kita disajikan dua template. Ada dua template. Yang pertama template pengetahuan, kemudian template keterampilan. Lalu, bagaimana cara mengimportnya? Silahkan nanti sahabat semua sesuaikan dengan permintaannya. Pada menu import nilai siswa, di sini ada import nilai pengetahuan dan import nilai keterampilan. Kita sesuaikan nilai yang akan kita importkan. Apabila kita akan mengimport nilai pengetahuan, maka kita masuk melalui kolom atau langsung melalui menu import nilai pengetahuan. Kita contohkan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal pilih saja. Ya, di sini ada reset, ada choose file, ada upload data nilai. Nah, di sini yang akan kita importkan adalah nilai yang telah kita isi tadi dengan cara mengklik tombol pilih file. Lalu kita carilah template yang telah kita isi tadi, yang sebelumnya sudah kita beri tanda bahwasanya ini template yang sudah siap akan diimport. Nah, di sini bisa kita sahabat semua lihat. Di sini ada template yang hanya menggunakan OK di belakangnya, ada yang tidak. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, template yang menggunakan OK adalah template yang telah siap untuk diimport. Jadi kita tinggal klik saja. Ya, kita tinggal klik saja. Kita klik, karena ini nilai pengetahuan, kita open saja. Maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu apabila dia sudah tampil seperti ini dan sudah kita pastikan bahwasannya formatnya sudah Excel 97 dan 2003 ini, ya, lalu kita tinggal upload data nilai saja. Di sini karena Mr. Lee sudah mengupload nilai, maka Mr. Lee tidak melakukan penguploadan ulang nilai lagi. Jadi kita asumsikan bahwasanya sahabat semua sudah mengikuti langkah-langkah sebelumnya dan
setelah bisa melakukan upload nilai. Ya. Lalu begitu juga dengan keterampilan. Dengan keterampilan seperti itu juga, ya. Sama persis dengan input nilai pengetahuan, hanya saja yang membedakan file yang di-choose atau yang dipilih adalah nilai keterampilan yang tadi sudah kita asumsikan bahwasanya itu ada nilai yang sudah oke dan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam e-rapor sesuai dengan format yang diminta. Seperti ini, lalu kita hanya tinggal mengupload nilai saja. Nah, barangkali sahabat semua sudah bisa memahami ya bagaimana cara menginputkan nilai secara manual dan cara menginputkan nilai secara menggunakan template ya. Silahkan nanti sahabat semua bisa memilih mana yang menurut sahabat semua itu yang lebih mudah rasanya dalam proses menginputkan nilai, yang tidak membutuhkan waktu lama dan bisa kita selesaikan secepat yang kita bisa, sehingga kita tidak khawatir akan terjadi lagi kelewatan nilainya atau tidak lagi kita ketinggalan nilai siswanya. Kita bisa mencek ulang bahwasanya nilai yang telah masuk semua. Nah, silahkan nanti sahabat-sahabat semua pilih saja akan menggunakan cara yang mana. Tapi kalau bagi Mr. Lee sendiri, Mr. Lee lebih dominan menggunakan cara yang kedua, karena itu menurut Mr. Lee itu adalah cara yang paling simple, cara yang paling mudah, dan menurut Mr. Lee itu adalah cara yang bisa menghemat waktu selama nilai yang akan kita inputkan telah kita siapkan sebelumnya dan kita tinggal memasukkannya saja. Baik, sahabat Mr. Lee semua, barangkali untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, yaitu video bagian ketiga tentang bagaimana cara menginputkan nilai pada e-rapor. Nah, tunggu video selanjutnya, kita akan membahas tentang menu-menu lainnya. Kita akan membahas bagaimana cara mengedit nilai yang telah kita input, kemudian bagaimana cara kita mengirim nilai, dan menu-menu lainnya yang ada pada e-rapor. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ketidakjelasan dalam penyampaian Mr. Lee menjelaskan tentang bagaimana menggunakan e-rapor ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.